Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, tangguh dan kreatif. Pada pagi hari ini kita masih memakai buku tema 6 atau tema 1F. Temanya berupa lingkungan bersih, sehat dan asri. Dan masuk pada subtema 3, lingkungan sekolahku. Hari ini kita akan membahas pembelajaran kedua dan ketiga di subtema 3. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa mau belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga dengan doa yang kita bacakan nanti kita semua diberi kemudahan dan kefahaman dalam belajar materi pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, kita akan masuk pada pembelajaran 2. Pembelajaran 2. Amati gambar berikut. Semangat ke sekolah. Sebentar lagi bel berbunyi. Murid-murid bergegas masuk. Semua bersemangat masuk sekolah. Semua bersemangat karena lingkungan sekolah bersih dan rapi. Bagaimana dengan lingkungan sekolahmu? Nah, lingkungan sekolah kalian SD Mubata tentunya juga bersih dan rapi. Tapi untuk saat ini kalian masih harus bersabar karena kita belum diperbolehkan masuk sekolah. Nah, kita sama-sama berdoa semoga kondisi segera membaik dan kita nanti segera bisa diperbolehkan belajar di sekolah. Kemudian bawahnya, ayo berolahraga. Nah, untuk ayo berolahraga nanti ini halaman 87, ayo berolahraga, dan halaman 88 juga membahas tentang olahraga biar nanti akan dijelaskan oleh Bu Salma. Kita lanjut ke halaman 89. Ayo berlatih, beri tanda centang pada kalimat perintah yang tepat. Nah, ini ada dua pernyataan. Kita diminta setiap pernyataan ada dua pilihan. Kita diminta untuk mencentang kalimat perintah yang tepat yang sesuai dengan pernyataan setiap nomornya. Oke, yang pertama, setelah berolahraga, Pak Guru memerintahkan murid-murid melakukan peregangan tubuh. Oke. Kita ada dua pilihan, mana yang termasuk kalimat perintah, yaitu pilihan pertama, peregangan berguna mencegah tubuh menjadi kaku. Kalimat yang kedua, lakukan peregangan agar tubuh tidak kaku. Nah, ini merupakan kalimat perintah Pak Guru untuk anak-anak melakukan peregangan. Maka kalimat perintah yang sesuai adalah kalimat perintah yang nomor 2, yaitu lakukan peregangan agar tubuh tidak kaku. Kemudian untuk yang kedua, Pak Guru memerintahkan murid-murid kembali ke kelas. Nah, ada dua pilihan, mana yang termasuk kalimat perintah. Yang pertama, segera kembali ke kelas untuk belajar. Yang kedua, pelajaran apa setelah pelajaran olahraga? Maka untuk kalimat perintah yang sesuai dengan pernyataan yang kedua adalah kalimat perintah yang pertama, yaitu segera kembali ke kelas untuk belajar. Kalimat perintah itu mesti diakhiri dengan tanda
tanda seru. Ini tanda seru seperti angka 1, kemudian diberi titik di bawahnya. Kemudian kita berlanjut ke bawahnya. Ayo membaca. Di dalam kelas, ibu guru mengajak murid-murid bermain. Permainan itu adalah membuat kalimat perintah. Bu guru memberi contoh. Pertama-tama, ibu guru menunjukkan gambar sepatu. Nih sepatunya. Selanjutnya, ibu guru menunjukkan gambar rak sepatu. Ini gambar yang kedua adalah gambar rak sepatu. Nah, kita diminta membuat kalimat perintah, membuat satu kalimat perintah yang mengacu dari dua gambar ini. Ada gambar sepatu dan rak sepatu. Kira-kira kalimat perintah apa ya yang bisa kita buat? Nah, bawahnya yuk kita baca. Ternyata Bella dapat menebak. Kalimat perintah yang dimaksud adalah simpan sepatu pada rak sepatu. Nah, ini ada sepatu dan ada rak sepatu. Kalimat perintahnya simpan sepatu pada rak sepatu. Nah, ini kalimat perintah sesuai dengan gambar yang ditunjukkan Bu Guru. Kita lanjut ke halaman 90. Halaman 90, ayo menulis. Tulis kalimat perintah berdasarkan gambar. Nah, ini ada 4 nomor. Gambar pertama ada sepeda dan ember. Ember tentunya berisi air. Nah, buatlah kalimat perintah yang berdasarkan sepeda dan ember. Ingat, diakhiri dengan tanda seru. Setiap kalimat perintah harus diakhiri tanda seru, diawali dengan huruf besar. Gambar yang kedua, anak bangun tidur dan suasana pagi hari. Nah, silakan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar anak bangun tidur dan suasana pagi hari. Silakan kalian buat dan tulis di bawahnya. Gambar yang ketiga, gambar sapu lidi dan rumah yang halamannya banyak sampahnya. Kira-kira ini perintah apa ya? Kok ada sapu lidi dan ada halaman yang sampahnya berserakan. Silahkan kalian tulis kalimat perintahnya di bawah ini. Kemudian nomor 4 ada kulit pisang dan gambar tempat sampah. Nah, silahkan kalian tulis kalimat perintah berdasarkan gambar kulit pisang dan tempat sampah. Nah, untuk halaman 90 ini adalah yang harus kalian nanti setelah dikerjakan kalian foto dan kalian kirim ke Google Classroom. Kita berlanjut ke pembelajaran ketiga. Halaman 91. Ayo menggambar. Amati gambar di samping. Guru dan murid-murid berkumpul di depan papan pengumuman. Mereka membaca pengumuman tentang kedatangan Pak Wali Kota. Pengumuman kepada guru, murid, dan staf Sekolah Dasar Nusantara. Dengan ini diberitahukan kepada seluruh warga sekolah bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2019 SD Nusantara akan mendapat kunjungan dari Bapak Wali Kota. Demikian pengumuman ini dibuat. Diharap seluruh warga sekolah Dasar Nusantara bekerja sama menyambut kedatangan Bapak Wali Kota. Kepala Sekolah SD Nusantara Hari Saputro. Ini pengumumannya. Isi pengumumannya ini menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2019 SD Nusantara akan dikunjungi oleh
Bapak Wali Kota. Lanjut ke halaman 92. Jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, siapa yang berkumpul di depan papan pengumuman? Siapa tadi? Ini pertanyaan ini yang ada di halaman 92 itu dijawab berdasarkan dari bacaan dan pengumuman yang ada di halaman 91. Siapa yang berkumpul di depan papan pengumuman? Yang berkumpul itu adalah guru dan murid-murid. Nanti silakan kalian tulis di sini jawabannya. Nomor 2, apa yang menarik perhatian banyak orang? Yang menarik adalah isi pengumuman. Kemudian nomor 4, siapa yang dimaksud dengan warga sekolah? Ulangi ya. Nomor 3, siapa yang dimaksud dengan warga sekolah? Warga sekolah itu ada guru, murid, dan staf. Jadi ada guru, ada murid, staf itu ada bagian TU, ada tukang kebun, itu masuk warga sekolah. Jadi bisa ditulis guru, murid, dan staf. Nomor 4, jelaskan isi pengumuman dengan singkat. Isi pengumumannya nanti kalian tulis di sini di bawahnya, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2019 sekolah SD Nusantara akan mendapat kunjungan dari Bapak Wali Kota. Nah, silahkan kalian tulis di sini. Kemudian bawahnya, ayo membaca. Bacalah percakapan berikut. Bekerja sama menyambut Pak Wali Kota. Untuk menyambut Pak Wali Kota, sekolah mengadakan persiapan. Ibu guru memerintahkan semua murid ikut membantu. Nah, Ibu guru berkata, murid kelas 5 dan 6 murid kelas 5 dan 6 hias ruang pertemuan. Murid-murid kelas 5 dan 6 menjawab, siap Bu, kami akan laksanakan. Kemudian ibu guru berkata lagi, murid kelas 1 dan 4 berlatih menyanyi. Ya, murid-murid kelas 1 dan 4 menjawab, baik Bu, kami akan giat berlatih. Kemudian bawahnya, ibu guru berkata lagi, murid kelas 2 dan 3 berlatih menari. Ya, murid-murid kelas 2 dan 3 menjawab, iya Bu, kami siap menari. Nah, ini isi percakapan antara ibu guru dan murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 6 dalam rangka mempersiapkan penyambutan kedatangan Bapak Wali Kota. Kemudian kita beralih ke halaman 93. Ayo menulis. Temukan 3 kalimat perintah kepada sekolah pada percakapan. Tulis bersama dengan jawaban murid-murid. Maaf, diulangi ya perintahnya. Tuliskan 3 kalimat perintah kepala sekolah pada percakapan. Tulis bersama, maaf ini maksudnya kok sudah. Maaf ya. Diulangi. Temukan 3 kalimat perintah kepala sekolah pada percakapan. Tulis bersama dengan jawaban murid-murid. Nah,
dari tadi percakapan yang ada di halaman 93 ini antara kepala sekolah atau ibu guru dan murid-murid. Nah, kalian diminta menemukan tiga kalimat perintah dan 3 kalimat tanggapannya. Nah, ini perintah pertama, terus tanggapan atau jawaban dari murid-murid. Perintah pertama, kemudian jawaban perintah pertama kalian tulis di sini. Jawaban perintah pertama silakan kalian tulis di sini. Perintah kedua, jawaban dari perintah kedua, perintah ketiga, dan jawaban dari perintah ketiga. Nah, kita cari jawabannya di halaman 92. Nah, ini perintah pertama. Murid kelas 5 dan 6 harus hiasi ruang pertemuan. Ini perintah pertama. Kalian tulis pada perintah pertama. Kemudian jawaban dari perintah pertama adalah siap Bu, kami akan laksanakan. Nah, kemudian soal yang selanjutnya perintah yang kedua. Murid kelas 1 dan 4 berlatih menyanyi. Nah, kemudian jawaban dari perintah yang kedua adalah baik Bu, kami akan berlatih. Baik Bu, kami akan giat berlatih. Itu jawaban dari perintah yang kedua. Dan yang nomor 3, perintah yang ketiga, itu perintahnya murid kelas 2 dan 3 berlatih menari. Kemudian jawaban dari perintah ketiga adalah iya Bu, kami siap menari. Nah, ini adalah yang Bu Farida kotak-kotak ini yang diberi garis ini untuk menjawab soal yang ada di halaman 93. Perintah pertama tadi bagaimana? Jawabannya seperti apa? Perintah kedua, nah, silahkan kalian cari di percakapan halaman 92. Jawabannya bagaimana? Perintah ketiga, perintahnya seperti apa? Terus jawabannya juga seperti bagaimana? Ingat, untuk kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda seru. Bawahnya, ayo diskusi. Diskusikan bersama temanmu. Murid-murid menghias ruang pertemuan. Namun, Dio melompat dari meja ke meja lain. Bahkan pita yang akan ditempel dipakai untuk bermain. Apakah perbuatan Dio mencerminkan sikap yang mau bekerja sama? Kira-kira Dio ini, sikap Dio yang temannya bekerja sama menghias ruang kelas, dia malah lari-lari melompat dari meja satu ke meja yang lain. Apakah dia sikap ini termasuk sikap yang mau bekerja sama? Ya, tentunya sikap Dio itu bukan sikap yang menunjukkan mau bekerja sama. Seharusnya Dio itu membantu teman-teman menghias kelas, bukan malah main sendiri. Jadi sikap Dio tidak boleh ditiru. Dan lanjut ke halaman 94. Ayo belajar, bacalah bacaan berikut ini. Sila ketiga Pancasila. Warga sekolah SD Nusantara bekerja sama untuk menyambut Pak Wali Kota. Mereka bersatu walaupun berbeda kelas. Bersatu adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, ini gambar pohon beringin, lambang dari sila ketiga. Bunyinya, sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Kemudian
Salah satu perbuatan yang sesuai dengan sila ketiga adalah bersatu, adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga ini ya. Bersatu ini adalah salah satu contoh perbuatan yang sesuai dengan sila ketiga. Bawahnya, lengkapi pernyataan-pernyataan berikut. Nah, kita diminta mengisi titik-titik. Nah, bisa mengisi titik-titik ini untuk melengkapi sesuai dengan kalimat yang ada. Murid-murid titik-titik walaupun berbeda kelas. Isinya silahkan kalian tulis. Murid-murid bersatu walaupun berbeda kelas. Soal nomor 2, bersatu sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi nomor 2 kita ulangi, bersatu sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nanti jawaban silahkan kalian tulis di sini. Soal yang ketiga, lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Nomor 4, bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, ini kita sudah membahas bunyi sila ketiga, lambang sila ketiga, dan perilaku atau perbuatan yang sesuai dengan sila ketiga. Kemudian bawahnya, ayo berlatih. Beri tanda cinta untuk pernyataan yang benar. Nomor 1, bekerja sama dilakukan hanya untuk kebaikan. Ya, ini betul. Bekerja sama itu untuk kebaikan. Kalau kita berbuat jelek atau berbuat jahat, tidak boleh bersatu. Maka pernyataan nomor 1 adalah betul. Boleh bekerja sama tapi dalam hal kebaikan. Untuk hal yang kejahatan atau kejelekan tidak boleh bekerja sama. Bahkan tidak boleh kita lakukan. 2, saat ujian kita boleh bekerja sama. Tidak boleh kita diamkan. Nomor 3, kita bekerja sama dengan siapa saja. Ya, betul, kita bekerja sama dengan siapa saja. Nomor 3, kita centang. Nomor 4, bekerja sama merupakan perbuatan yang merugikan. Salah, bekerja sama itu menguntungkan. Karena pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Pekerjaan yang butuh waktu lama kalau dikerjakan bersama akan menjadi cepat selesai. Jadi pernyataan nomor 4 salah. Nomor 5, mau bekerja sama merupakan pengamalan Pancasila. Nah, pernyataan yang nomor 5 itu juga betul. Kita centang. Ya. Nanti kalian isi, kalian centang di kotak yang sudah ada di sini. Ya. Yang di sini yang kalian yang pernyataan yang benar, silahkan kalian di sini kalian centang di kotak yang sudah ada seperti yang Bu Farida kerjakan tadi. Lanjut ke halaman 95. Ayo beraktivitas. Persiapan menyambut Pak Wali Kota tidak mengganggu kegiatan belajar. Murid-murid belajar membandingkan berat dua benda. Untuk itu murid-murid membuat timbangan. Nah, pelajaran hari selanjutnya adalah kita akan membandingkan berat dua benda dengan cara membuat timbangan. Alat dan bahannya untuk membuat timbangan: 1 gantungan baju, 2 gelas plastik atau bekas air mineral, kemudian benang wol dan paku. Cara membuatnya: panaskan paku di atas api kecil. Lubangi gelas plastik dengan menggunakan paku. Buat 2 lubang pada bagian atas gelas. Mintalah orang dewasa untuk melakukannya. Kemudian masukkan benang wol pada lubang.
gunakan benang dengan panjang yang sama untuk kedua gelas. Gantung gelas yang sudah diberi benang pada kedua sisi gantungan. Nah, begitu tadi cara membuat timbangan dengan menggunakan gantungan baju dan 2 gelas plastik. Nah, ini kalau pas saat kita masuk di sekolah bisa kita praktekkan. Nah, seandainya nanti kalian ingin membuat, bisa minta tolong ayah, minta bantuan ayah atau bunda untuk membuatnya. Lanjut ke halaman 96. Ayo belajar. Murid-murid lalu membandingkan, Murid-murid lalu sekarang halaman 96. Ayo belajar. Murid-murid lalu menimbang penghapus dan pensil. Ternyata dapat pengamatan sebagai berikut. Ini dengan menggunakan timbangan yang sudah kita buat tadi, kita akan membandingkan 2 benda, yaitu pensil dan penghapus. Masih ingat kan? Dulu pernah kita praktekkan bahwa benda yang posisinya di bawah itu dia yang lebih berat. Dan benda yang terangkat agak ke atas maka lebih ringan. Ya, benda lebih ringan. Ini kita amati. Ternyata pensil posisinya lebih ke atas. Berarti pensil ini lebih ringan daripada penghapus. Nah, karena penghapus di bawah, agak ke bawah, maka berat penghapus ini lebih berat daripada pensil. Nah, sekarang karena yang di depan pensil, yang ini penghapusnya itu tadi posisinya di bawah, maka penghapus lebih berat daripada pensil. Karena penghapusnya posisinya di bawah. Kemudian kalau yang di awalnya itu yang disebutkan yang awal itu pensil. Kita lihat pensil. Oh, pensil itu posisinya agak ketarik ke atas. Mangkok yang gelas yang isinya pensil itu posisinya lebih ke atas. Maka berarti pensil lebih ringan daripada penghapus. Nah, kemudian ayo berlatih. Bandingkan berat benda berikut. Bila benda terlalu besar, gunakan tali untuk menggantungkan pada timbangan. Nah, sebetulnya kita bisa lebih simpel lagi kalau tidak ada botol gelas plastik atau gelas mineral, kita bisa menggunakan diganti botolnya ini diganti dengan kantong kresek, okay? Kresek plastik, tas kresek plastik yang kecil-kecil itu 2 bisa digantungkan di gantungan baju ini untuk menggantikan botol plastik ini. Nah, kita diminta menimbang benda. Nah, ini Bu Farida sudah praktekkan. Kita lihat, isilah kotak dengan lebih ringan atau lebih berat atau lebih ringan. Kita ulangi, isilah kotak dengan kata lebih ringan atau lebih berat. Nah, kita diminta membandingkan benda-benda yang ada di sini. Yang pertama pensil. Pensil dengan jam tangan. Nah, pensil dimasukkan ke dalam plastik, ke dalam kantong plastik yang sudah digantung ke gantungan baju, dan yang satu lagi isinya jam. Jadi pensil dengan jam. Nah, setelah kita timbang, kita ketahui tentunya yang lebih berat adalah yang ketarik ke bawah adalah jam. Maka isinya pensil lebih ringan dari jam tangan. Silakan diisi di sini. Mungkin kalian bisa juga nanti membuktikan dengan cara
menimbang menggunakan gantungan baju, bisa dengan botol mineral atau kantong kresek plastik ya. Kemudian nomor 2, ikat pinggang dan penghapus. Ini ikat pinggang, ini penghapus. Wow. Karena ikat pinggangnya itu ada besinya, maka ikat pinggang ini yang berat, yang lebih berat tentunya ikat pinggang. Karena yang ditulis yang ikat pinggang dulu, maka isinya ikat pinggang lebih berat daripada penghapus. Nomor 3, buku daripada kaos kaki. Ini buku, ini kaos kaki. Nah, tentunya pasti berat buku. Maka karena yang di depan yang benda yang lebih berat, maka isinya buku lebih berat daripada kaos kaki. Kemudian jam tangan dengan sepatu. Jam tangan dengan sepatu. Kira-kira berat mana? Ya, sudah pasti berat sepatu. Nah, jam tangan, karena yang di awal yang disebutkan jam tangan, maka jam tangan padahal kalau ditimbang itu kantong jam tangan itu posisinya di atas, jadi jam tangan lebih ringan daripada sepatu. Kemudian nomor 5, topi dan pensil. Nah, topi dan pensil setelah kita timbang, tentunya yang ketarik ke bawah itu yang isinya topi. Yang pensil posisinya agak ke atas. Maka ini yang di depan adalah yang topi, yang posisinya di bawah. Maka setelah ditimbang itu posisi topi di bawah, maka topi lebih berat daripada pensil. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Pada subtema 3, pembelajaran yang kedua dan ketiga telah selesai. Bu Farida ingatkan, untuk hasil yang harus kalian kirim ke Google Classroom adalah hasil dari tugas atau pekerjaan kalian yang berada di halaman 90. Anak-anakku semua, itulah tadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Banyak kurangnya dalam Bu Farida memberikan materi. Bu Farida mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah pembelajaran pada hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.